Bab 80 Happy Jangan Menangis. Albus Guan yang baru saja meninggalkan kedai Moonlight pun mengeluarkan penyuara telinga kecil dari telinganya. Senyuman sinis terulas di wajahnya. Siapa yang bisa menemukan orang yang aku sembunyikan? Di sisi lain, Jerry Yang dan Charles Ma juga pergi dari kedai. Kak Chen langsung bawa ia ke keluarga Guan dan ancam ia menyerahkan Happy. Bukankah seperti ini baik? Charles Ma bertanya sambil mengemudi. Sebelum menemukan Happy, melakukan ini hanya akan membahayakannya. Wajah Jerry yang terlihat dingin. Apakah harus melepaskan keluarga Guan begitu saja? Kedua netra Charles Ma penuh dengan tatapan tidak terima. Tidak perlu khawatir. Keluarga Guan akan membayar atas masalah ini, pandangan Jerry yang menunjukkan sedikit sisi dingin. Pada waktu bersamaan, di dalam villa mewah. Di atas karpet beludru kelas atas, dua wanita tengah duduk di atasnya, di samping mereka terdiri berbagai macam mainan, dan gadis kecil ini tengah bermain dengan gembira. Dan di samping gadis kecil ini, duduk seorang wanita muda berusia 25 hingga 26 tahun, dengan rambut panjang tergerai, memegang buku dongeng di tangannya, dan sedang membacakan untuk gadis kecil ini. Terkadang, ia akan merapikan rambut di dahinya. Bibi, ini adalah kisah Putri Salju dan 7 Kurcaci. Ini adalah cerita kesukaanku. Gadis kecil ini mendadak berujar dengan gembira, memandangi langit malam di luar jendela. Senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan ia mengerucutkan bibirnya. Mengapa ayah tidak datang menjemputku? Happy, jangan buru-buru. Ayah dan ibumu masih sibuk. Mungkin mereka akan datang menjemputmu nanti, ujar wanita berambut panjang ini dengan lembut. Saat menatap Happy, matanya penuh kasih sayang. Tatapan terdalamnya masih terdiri sedikit kekhawatiran. Panah merah hitam melaju dengan cepat, dan Albus Guan yang sedang mengemudi tidak menyadari bahwa Python hitam mengikutinya dari jarak dekat. Sesuai dengan kemampuan melacak Charles Ma, Albus Guan tidak mungkin mengetahuinya. Tidak lama, panah merah melaju ke area villa di kota dan berhenti di depan sebuah villa mewah. Albus Guan yang sangat waspada turun dari mobil dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya, lalu mengeluarkan kunci, membuka pintu dan memasuki villa. Kak Chen, jangan-jangan Happy ada di sini. Charles Ma yang bersembunyi di hutan tidak jauh, memandang ke arah Jerry yang juga bersembunyi di titik buta dan bertanya. Jerry yang menggelengkan kepalanya. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi melihatnya. Usai berujar, Jerry yang tampak seperti citah, sosoknya yang kuat langsung tenggelam ke dalam kegelapan. Ia merebut beberapa kamera berturut-turut sebelum mendekati villa. Di dalam villa, begitu Albus Guan masuk, ia melihat dua sosok duduk bersama di atas karpet beludru di depan sofa. Mendengar suara pintu terbuka, pandangan dua wanita ini tertuju ke arahnya. Albus Guan, wanita muda ini langsung bangkit, tatapan ia terlihat sedikit gugup. Suli, sepertinya kamu sama sekali tidak senang melihatku. Albus Guan melihat sosok cantik ini, nada bicaranya penuh dengan rasa tak berdaya. Suli sepertinya mengkhawatirkan sesuatu, dan dengan cepat berdiri di depan Happy, wajahnya terlihat dingin. Sudah sangat malam, mengapa kamu datang? Apa yang ingin aku lakukan, apakah kamu tidak tahu? Albus Guan tersenyum, melepaskan jas yang melekat di tubuhnya dan menggantung di atas gantungan. Ia hampir mati di kedai Moonlight malam ini, dan wanita yang awalnya ingin ia tiduri juga tidak berhasil. Oleh karena itu sekarang ia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Saat menghadapi Jerry yang sebelumnya, semua yang ia tunjukkan hanya berlagak tenang. Entah Charles Ma yang dengan mudah membutakan 4 bawahannya, atau ratusan tim bersenjata lengkap yang dipanggil Jerry Yang.
Semua hal ini tengah memberitahu kepadanya, kali ini ia benar-benar menemukan kesulitan. Sangat mungkin ia akan mati karena ini. Ketakutan di hatinya hanya ingin membuatnya menghancurkan Suli dengan kejam, untuk melampiaskan ketakutan di hatinya. Merasakan cahaya jahat di mata Albus Guan, hati Suli dipenuhi amarah. Ia mengertakkan gigi. Kamu mengatakan sebelumnya, kamu tidak akan menyentuhku sebelum aku menyetujuimu. Ia bukan kekasih Albus Guan, namun dikurung secara paksa olehnya di villa ini sebulan yang lalu, sampai Happy dibawa ke sini ketika hari baru saja gelap. Albus Guan tersenyum tipis menatap Happy yang gugup mencengkeram erat ujung pakaian Suli lalu berujar, sepertinya kamu dan gadis kecil bermain dengan baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Mimik wajah Suli tiba langsung berubah, buru-buru melindungi Happy di belakangnya. Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Jika kamu tidak ingin meninggalkan adegan jahat di hati gadis kecil ini, ikut aku ke kamar dan jangan membuatku memaksamu. Albus Guan berusaha menggunakan senyuman di wajahnya untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya. Suli sangat malu dan marah, kamu jangan melewati batas. Sudah, aku akan memberimu waktu 30 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak pergi ke kamar, maka aku hanya bisa mengeksekusimu di tempat. Albus Guan tiba-tiba berdiri. Wajah Suli penuh dengan kesulitan dan kemarahan. Sebenarnya saat ia ditangkap ke sini sebulan lalu, Albus Guan ingin menggunakan kekerasan padanya. Namun ia meletakkan gunting di lehernya untuk mengancamnya. Ia baru bisa melewati 1 bulan ini. Jika hanya ia tidak akan ragu sedikit pun, dan lebih baik mati daripada menyerah. Tapi hari ini, justru ada seorang gadis kecil di sisinya. Sejak pertama kali ia melihat Happy, ia sudah sangat menyukai gadis kecil cantik ini, juga merasa kasihan ia dibawa ke sini. Waktu sudah habis, sepertinya kamu masih ingin menolak, maka aku hanya bisa mengeksekusimu di tempat. Albus Guan tersenyum, bangkit dan berjalan menuju ke arah Suli selangkah demi selangkah. Jangan kemari. Suli langsung berubah panik, buru-buru mengambil gunting dan menahan di leher sendiri dengan ekspresi tegas di wajahnya. Albus Guan, jangan memaksaku, atau aku akan mati di depanmu. Suli, jika kamu tidak khawatir meninggalkan bayangan psikologis yang tak terhapuskan pada gadis kecil ini, silakan tusuk saja. Aku tahu kamu tidak takut mati, tapi lebih baik kamu berpikir, jika kamu menusuk diri sendiri, aorta di leher akan pecah, dan banyak darah akan menyembur keluar. Aku dapat melihat bahwa gadis kecil ini juga sangat menyukaimu. Menurutmu, jika ia melihatmu berlumuran darah, kejang-kejang dan sekarat dalam genangan darah, apakah ia tidak akan merasa ketakutan? Gadis kecil ini sepertinya baru berusia 4 tahun, kan? Ia masih sangat kecil. Jika ia melihat adegan mengerikan itu dengan matanya sendiri, ia mungkin akan ketakutan setengah mati. Albus Guan sepertinya sama sekali tidak khawatir Suli akan bunuh diri. Ia berjalan menuju ke arah Suli sambil membicarakan tentang adegan mengerikan itu sambil tersenyum. Kamu diam, diam. Wajah Suli penuh air mata, dan ia berteriak ke arah Albus Guan dengan emosional. Wah, Happy takut. Pada saat ini, Happy tiba-tiba menangis. Meskipun ia tidak mengerti apa yang dilontarkan Albus Guan, namun justru bisa merasakan kejanggalan Suli. Happy jangan menangis, Bibi ada di sini. Suli buru-buru membuang gunting ke lantai, memeluk Happy dan menghiburnya. Sudut bibir Albus Guan terulas sebuah senyuman licik. Bersambung.